Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kamisna, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Aceh Utara. Dan pada video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Dewantara. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan JGP Angkatan 11, dan yang saya hormati teman-teman rekan sejawat yang ada di SMP 1 Dewantara. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa dalam hati masing-masing dengan membaca Al-Fatihah. Baca doa dimulai. Selesai. Baiklah, adalah selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk ini kami persilahkan kepada Ibu Binti SB. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan Allah, keadaan sehat pikiran serta masih ada umur sehingga kita dapat pagi di ruang DPK SMP Negeri 1 Dewantara. Kemudian selawat beri salam juga selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan keluarga beliau semuanya. Yang kami hormati DPP Angkatan 11 Aceh Utara, yaitu di sini Ibu Eka Sarjana SPD dan Musnah SPD. Kemudian yang saya hormati juga Ibu sebagai dalam kategori menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh IGP Angkatan 11 yang telah berada di sini. Terima kasih saya sudah diundang kembali untuk menyampaikan kata-kata sambutan dalam acara IGP Angkatan 11 yaitu tentang budaya positif. Kemudian ibu semua yang mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh teman kita yaitu Ibu Eka Sarjana SPD dan juga Ibu Musnah SPD dalam tema budaya positif. Semoga kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada teman-teman atau ibu-ibu yang lain yang ada di SMP Negeri 1 Dewantara, terutama yang masih muda untuk mengikuti
semua guru yang ada di SMP dan di Nusa Tenggara ini menjadi guru penggerak atau bisa nanti ditunjukkan dengan PP, karena semua nanti ke depan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu untuk menjadi kepala sekolah, pengawas dan sebagainya harus yang dari guru penggerak. Kalau dulu itu dibatasi umur maksimal yang kelahiran tahun 72 ya. Tapi sekarang Bapak Ibu tidak ada lagi batasan umur untuk mengikuti guru penggerak, siapa saja boleh ikut. Tidak ada lagi batasan usia. Kemudian langsung saja dengan mengucapkan, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif saya buka. Akhirnya berilah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya langsung saja masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan tentang disiplin positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Untuk ini kita persilakan CGP kita, yaitu Ibu Eka Sendari. Kepada Ibu Eka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, tak lupa saya ucapkan salam penghormatan saya kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Dewan Barat, Ibu Yudriya. Kemudian yang terkhusus kepada salam penghormatan saya kepada para pimpinan dan juga kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir pada sesi diseminasi disiplin positif. Dan ucapan terima kasih saya dan Ibu Kamisna juga yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang telah bersedia membantu kami dalam proses menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Pada hari ini 26 Agustus 2024, saya dan Ibu Kamisna akan berbagi sedikit pengalaman yang telah kami pelajari pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada
next slide. Ya, sebelumnya kita lihat dulu kesepakatan forum destinasi kita pada hari ini. Ini saya mohon bisa disepakati, jika tidak berkenan boleh mengacungkan tangan kemudian memberikan pendapat dan boleh ditambah. Tidak mesti dengan yang sudah kami buat ini, boleh ditambah, boleh dihilangkan. Jadi di sini telah kami buat kesepakatan, yaitu yang pertama menghargai siapapun. Setiap peserta yang hadir menghargai peserta yang lain. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik selama berjalannya diskusi pada hari ini. Kemudian berpakaian rapi dan sopan. Dan yang keempat, mengangkat tangan sama ingin bertanya. Kemudian izin ketika keluar dari forum destinasi. Jika ada kepentingan, boleh Bapak Ibu mengacungkan tangan untuk meminta izin. Ada yang ingin ditambahkan atau dikurangkan? Ya, boleh Ibu Kamisna. Boleh dikurangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin merevisi sedikit yang bagian pertama. Kesepakatannya yaitu menghargai siapa Kalau menurut saya di situ kata lebih baik atau kalimatnya menghargai pendapat orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah atas sarannya. Berarti yang nomor satu menghargai pendapat orang lain. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, yang pemateri pertama untuk kegiatan selanjutnya yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Kamisna. Pada Ibu Kamisna saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Ada yang sudah tahu belum apa itu budaya positif? Saya Bu. Boleh Bu Jas dulu. Oh, Bu Mawada dulu nih Bu Jas. Silakan Bu Mawada. Menurut saya, disiplin positif itu adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita biasakan kepada murid kita apa-apa yang baik untuk murid kita dalam proses pembelajaran. Itu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong. Tadi Ibu Jas ya? Iya. Silakan Ibu Jas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya budaya positif itu adalah pembiasaan yang bersifat baik, yang mana pembiasaannya selalu kita terapkan ketika kita bertemu teman-teman atau siapapun, sehingga kita menjadi nyaman dan orang tersebut atau teman kita juga menjadi nyaman, juga tenang. Dan antara kita dan orang yang ada di dalam kita itu sama-sama merasakan hal yang sama seperti kita rasakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Jas. Tepuk tangannya dulu dong Ibu. Nah, ini benar ya apa yang sudah disampaikan sama Bu Mawada dan Ibu Jasmina sudah benar, karena ingat katanya itu ada positifnya, berarti yang baik-baik yang kami keluarkan. Aura positif yang kita keluarkan, orang yang menerima juga tentunya positif. Nah, baik, silakan kembali pada slide ya. Budaya positif di sini yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang
dengan tujuan tertentu. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan menghukum. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motif positifnya. Nah, kata positifnya yang kita keluarkan, jangan memberikan anak itu menjadi imbalan, dia mendapatkan sesuatu karena imbalan. Ya, ribut. Kita jangan menginginkan dia, hai, apa itu hidupnya dia, jangan seperti itu. Next, udah bagus ya bu. Selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas ini berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif dan bersifat abstrak. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat contoh penerapan keyakinan kelas. Yang kelas saya terapkan di dalam kelas. Ini kan kemarin itu saya ambil contohnya 8B. Baiklah, Ibu semuanya yang ini, pada hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Jadi sudah pernah dulu apa keyakinan kelas? Sudah tahu ya apa itu keyakinan kelas? Sekarang aku mau tanya sama kalian, apa itu keyakinan kelas?
Ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, itu kan contoh penerapan keyakinan kelas yang nantinya yang sudah dibuat sudah bagus, yang belum insya Allah depannya menyusul. Baik, next konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah di sini ada yang hukuman dan ada juga yang penghargaan. Yang hukuman itu berarti kita membuat siswa itu menjadi menyakitkan, memaksa, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah yang penghargaan, kita itu membuat murid menjadi tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, merampas hak, menghargai dirinya, dan menghukum dengan sistem ranking. Ya, jadi ini harus kita sudah tahu Bapak Ibu bedanya. Next. Konsekuensi. Nah, di sini konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, lalu murid menghargai peraturan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi begitu anak datang terlambat, kita kasih tahu dulu, kamu sudah terlambat 10 menit, misalkan kamu sudah terlambat 5 menit. Nah, rekan-rekan kamu sudah masuk ke dalam kelas dan sudah belajar. Nah, kira-kira dengan hal seperti ini yang kamu lakukan, kamu sudah menghargai belum temanmu yang sudah ada dalam kelas? Biarkan anak berbicara. Nah, selanjutnya kita waktu kita mendistribusi dia, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita tanyakan lagi ke dia, bagaimana tanggung jawab kamu sebagai murid di sekolah ini? Sudah sesuai belum dengan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah? Atau waktu masuk SMP kan kita ada buku biru itu kan, yang mereka menangani pakai materai, itu kita yang harus tanyakan lagi ke murid. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan dan teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Next. Next. Masih semangat ibu? Nah, biar tambah semangat, ayo kita berdiri sejenak. Oke. Kita ngapain ya? Pasti menyenangkan. Nah, sekarang kita akan melakukan SPT dulu nih. Biar pemaparan selanjutnya kita waktu tambah lagi konsen. Nah, sekarang peraturan lainnya. Begitu saya bilang pagi, ibu-ibu waktunya 1 kali. Waktu 2 kali. Pada saat saya mengatakan maka waktunya setengah. Nggak nyampe bu, setengah. Kita tes ya. Pagi, siang, malam. Iya. Oke, kita tes ya. Baru kita mulai. Pagi, siang, malam. Pagi-pagi, malam. Bagaimana ibu mau lagi? Ulang sudah? Ulang lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Bagus sekali ibu-ibu. Berarti tingkat konsentrasinya sudah lagi kembali ya. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Eka. Kepada Ibu Eka saya silakan. Saya akan memaparkan materi selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Misna ke 3 poin. Saya sedikit mereview. Bapak Ibu sudah mengetahui disiplin positif apa yang akan diterapkan sehingga memunculkan motivasi murid dan secara eksternal dari diri murid tersebut. Kemudian dengan
dengan cara memberi motivasi kepada siswa supaya siswa tersebut rajin belajar dengan menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kemudian saya ingin bertanya satu orang lagi. Bu Mawadah, bagaimana kebutuhan apa yang Ibu butuhkan? Kalau ditanya tentang apa sih kebutuhan kita, kalau kita tanya secara luas kepada halayak umum, pasti mereka akan menjawab makan, minum, itu pasti yang dijawab. Tetapi Bapak Ibu, ada yang lebih dari makan dan minum itu, yaitu apa? Yaitu perhatian, kasih sayang. Apakah kita menengok anak dalam kelas itu? Apakah semua sudah mendapatkan kasih sayang? Apakah mereka semua mendapat perhatian? Itu tugas kita sebagai guru untuk memperhatikan mereka. Kadang-kadang saat menjelaskan pelajaran, anak itu yang biasanya dia cepat mengerti, tiba-tiba dia tidak mengerti pada hari itu, mungkin dia ada yang kurang di rumahnya, ada yang salah di rumahnya. Itu yang harus kita perhatikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mawadah dan juga Ibu Nurma. Baik, kita lanjut. Nah, ya benar apa yang dikatakan oleh Ibu Nurma dan juga Ibu Mawadah. Nah, kita di sini harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Kenapa kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhannya? Karena setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa peserta didik pasti ada yang mendasari atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi sehingga mereka berbuat perilaku yang tidak baik. Nah, di sini kita akan lihat pengertian daripada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita yang terpenuhi dengan baik. Oke, next. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Nah, di sini bertahan hidup adalah kebutuhan yang merupakan kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ini adalah kebutuhan fisiologis kita. Itu kita kan butuh makan untuk bertahan hidup. Kemudian kita butuh rumah untuk kita tinggali. Kemudian kita butuh kesehatan untuk kita bergerak melakukan setiap aktivitas. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih termasuk ke dalam kebutuhan psikologis juga. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggal, ingin disukai dan diterima di lingkungan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan menandakan kebutuhan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Setiap anak dengan membutuhkan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka. Perlu banyak bergerak, menyukai banyak hal yang baru dan menarik untuk dicoba. Nah, kebebasan ini mereka bebas bereksplorasi, bukan bebas dengan bebas secara umum, tapi di sini maksudnya adalah bebas bereksplorasi. Mereka bebas memilih kegiatan apa. Nah, yang kelima itu adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, termasuk terus berkembang hingga dewasa. Next. Nah, sekarang kita akan lihat posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah pendukung.
Nah, contoh penerapan di posisi kontrol guru yaitu pada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apabila kita posisikan diri kita sebagai guru, maka kita langsung akan bilang pada siswa berdiri dengan sebelah kaki. Nah, itu sebagai pembuku. Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan bilang pada murid bahwasanya kesekian kali ibu sudah mengingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Itu dengan nada yang lembut, dengan ini wajah yang kita buat sedih. Jadi murid merasa bersalah. Nah, kalau kita posisikan diri sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau tidak kamu kerjakan atau setelah kamu kerjakan tugas nanti kita bermain game. Tolong dikerjakan dulu tugasnya. Nah, itu kalau kita posisikan diri sebagai teman. Nah, kalau kita posisikan sebagai teman, kamu sudah melakukan kesalahan dan kamu sudah mengetahuinya konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu sebagai pemantau. Kalau pemantau dia langsung mengambil satu kesimpulan atau mengambil tindakan, langsung kita suruh pada murid. Itu sebagai pemantau. Nah, kalau dia posisikan diri sebagai manajer, kita akan tanya dulu apakah kamu tahu kesalahannya. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas yang karena mereka tidak menyelesaikan tugas tadi, untuk menebus kesalahannya yang tidak dikerjakan tugas, bagaimana cara menebusnya. Nah, ini yang dianjurkan, posisi yang dianjurkan pada kita. Nah, sekarang saya akan bertanya terlebih dahulu ke Bapak Ibu. Next, kalian di sini ada sebuah kata. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini? Posisi saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, tapi melihat apakah berada di posisi membuat rasa bersalah. Berarti benar yang dibawa oleh diri semua. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang pilih 3 kali. Pembuku, kan? Pembuku. Ayo kita lihat. Berada di posisi pembuku. Kemudian kita lihat lagi. Nah, posisi itu apakah kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Posisi benar sekali Ibu Jazila. Nah, kita lihat lagi next. Satu lagi. Posisi kontrol apakah Ibu? Ayo lakukan bagi Ibu dan Bapak. Posisi posisi yang paling dianjurkan kepada kita adalah posisi manajer. Oke, selanjutnya. Next. Oke, nah yang terakhir konsep budaya posisi itu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru maupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu dia mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini dalam menstabilkan identitas kita tanya dulu apa yang sudah dilakukan, apa yang kamu lakukan, kesalahan apa yang kamu lakukan. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita akan memvalidasi tindakan mereka yang salah. Maksudnya kita
berbuat kesalahan, tapi dengan kesalahan kita belajar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan kelas. Setelah diberitahu bahwasanya kesalahan apa yang dilakukan, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, dan kemudian kita tanya bagaimana cara dia bertanggung jawab dan menyelesaikan suatu persoalan atau kesalahan yang telah dibuat. Oke, next. Nah, kita akan lihat contoh penerapan restitusi yang telah saya terapkan di kelas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Baik anak-anak ibu semuanya yang hadir pada hari ini, pada hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Jadi sudah pernah dengar belum apa itu keyakinan kelas? Sudah. Nah kalau sudah berarti sudah tahu ya apa itu keyakinan kelas. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, apa itu keyakinan kelasnya? Peraturan. Ada lagi? Apa nih? Apa ya kak? Perintah. Ada lagi? Apa Pasya? Apa itu keyakinan kelas? Peraturan Pasya? Iya, keyakinan kelas itu yaitu peraturan yang disepakati oleh warga kelas untuk ketertiban dalam kelas. Nah sebentar lagi ibu akan membagikan kertas post-it. Kertas post-it ini akan dibagikan kepada kalian. Kalian tulis kira-kira yang mana yang perlu kalian buat peraturan di dalam kelas. Contoh, datang tepat waktu. Misalkan ya, contohnya datang tepat waktu. Terus apa lagi kira-kira? Membersihkan kelas. Yang lain ada lagi enggak? Gimana? Iya, lain? Mendengarkan guru yang sedang mengajar. Baiklah, sekarang ibu akan membagikan satu orang satu lembar kertas post-it. Ya, dimulai dari sini dulu ya. Mengerjakan, ibu telah membagikan satu orang satu lembar kertas post-it. Silakan menulis apa kira-kira yang mau kalian buat. Keyakinan di dalam kelas 8B. Bagi yang sudah silakan menempel ke papan tulis. Jadi kan ada 21 hasil dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Akan kita ambil beberapa yang kita anggap itu perlu kita terapkan di dalam kelas 8B. Setuju nggak? Setuju. Nah kalau setuju, kira-kira ini ibu ambil dulu saling menghormati. Perlu tidak saling menghormati di dalam kelasnya? Perlu. Yang ibu anggap ini ibu ambil ya. Kita tempel ke sini. Lalu menjaga kebersihan kelas. Perlu tidak menjaga kebersihan kelas? Perlu. Berikut ini merupakan keyakinan kelas yang sudah kita pilih tadi. Ini ada 22 tadi yang menentukan. Yang sudah kita
Nah, ada 4 poin. Kira-kira ke-4 poin ini ada yang mau ditambahkan lagi? Ada? Enggak. Kira-kira juga ada yang kurang tepat dengan keyakinan yang sudah kita buat? Nah, kalau tidak ada berarti inilah keyakinan kelas untuk kelas 8B yang harus kita ikuti. Ya kan? Ingat, setiap warga kelas 8B harus mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Datang tepat waktu, guru sedang menjelaskan pelajaran harus didengarkan. Ingat ya. Sekarang coba baca sama-sama, ayo. Keyakinan kelas 8B. 1, 2, 3. Nah, baiklah anak ibu, kalau begitu inilah keyakinan kelas untuk kelas 8B. Dan untuk hari ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan yang telah saya lakukan di SMP Negeri 1 Dewantara. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Dan jangan lupa bahagia, tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.